Suara itu ngomong lagi. Katakan, dukun-dukun, jimat-jimat, kerahkan ilmu kalian semua. Tetapi tidak boleh menyentuh badan. Jadi perang ilmu benar. Saya masih ingat. Itu paku-paku, jarum-jarum berterbangan. Semua ada di titik-titik itu semua. Jadi tidak bisa nembus. Minyak urapan itu adalah tanda wilayah Tuhan. Karena pintu-pintu yang saya kolesi minyak itu keluar sinar semua. Nah, saudara yang punya toko, yang punya pabrik atau rumah, olesi minyak itu di dalam nama Yesus. Kitab Yakobus pasal yang kelima. Ayat 12 sampai dengan 15. Saudara yang ganjil, saya genap. Tetapi yang terutama saudara-saudaraku, janganlah kamu bersumpah demi surga, maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, minyak urapan itu adalah tanda wilayah Tuhan. Ingat saudara, tanda kekuasaan wilayah Tuhan. Apa saudara? Tanda wilayah Tuhan. Tanda wilayah kekuasaan Tuhan. Suatu kali, saya masih ingat, kalau suatu KKR, kalau itu banyak sekali kekuatan jahat yang akan menyerang. Itu kejadiannya ada di Surabaya. Waktu itu saya berkata sama tim pelayanan yang ngundang saya. Tolong sebelum saya KKR khotbah, setiap 4 penjuru tolong dikasih minyak urapan. Untuk doa minyak urapan. Loh, untuk apa Pak Daud? Nah, karena ada orang yang kadang setuju, kadang tidak. Saya ngomong, penting kasih aja minyak urapan. Minyak urapan yang saya doakan dalam nama Yesus, tolong setiap pintu dan 4 penjuru. Nah, lakukan aja. Ya udah, lakukan. Nah, waktu itu dan terutama tempat artakol. 1, 2, 3, 4, gitu dah. Itu begini, keliling. Saya kasih minyak urapan. Untuk apa Pak Daud? Udahlah kamu lakukan aja lah. Karena kadang orang ada yang tidak setuju. Saya pokoknya urusan kamu lah, tidak setuju. Pokoknya saya lakukan aja. Udah, benar saudara. Waktu itu sebenarnya pembicaranya itu ada 3 pengkhotbah. Dan saya itu pengkhotbah yang paling muda, paling junior. Di situ juga ada pembicara yang ahli okultisme zaman itu. Pendeta yang ahli di bidang pelepasan okultisme. Waktu itu temanya mantan dukun santet. Nah, di lantai bawah digunakan nuansa supranatural. Dukun-dukun praktek. Di lantai atas kami gunakan KKR pelepasan. Dukun-dukun sama pasiennya nyasar semua masuk lantai KKR. Dan apa yang terjadi? Udah toh? Nah, saya berdoa. Waktu itu kan pembicaranya tidak di tempat acara, di satu ruangan sendiri. Pendeta senior ngomong sama saya, Daud, kamu kan junior. Itu saya baru sekolah Alkitab itu. Kami ngasih kamu kesempatan. Hari yang pertama Pak Daud yang khotbah duluan.
Wah, pemain baru kan ingin nonjol juga, betul enggak? Wah, ini pendeta senior ngasih kesempatan ini. Saya kan enggak tahu. Makanya jangan cari panggung. Ini pengalaman hidup saya. Jangan cari panggung. Wah, kok pendeta ngasih saya panggung? Wah, kamsia kan? Semangat itu. Saya masuk, kaget saya. Dukun-dukun sama pasiennya kumpul semua di KKR. Dan itu dukun berbagai tempat di Indonesia. Baru saya mikir, wah ini berarti saya dikorbankan nih. Iya kan? Waduh. Lah makanya saya pengalaman jangan cari panggung. Waduh, ki piye ki? Mau mundur enggak bisa, udah diumumkan. Wah, saya berdoa nih. Waduh, kelenger iki. Untungnya waktu itu saya kan karena punya pengalaman tentang minyak urapan, tak kasih tanda-tanda itu. Nah, apa yang terjadi? Saya berdoa. Saya berdoa, saudara, Tuhan, aku mau khotbah apa enggak ya? Waktu aku belum bertobat, saya nyantet Gilbert seorang diri. Setelah aku bertobat, lah ini kok disantet rame-rame. Nah, dua pendeta di ruangan, haleluya, haleluya. Lah saya yang mau maju, yang mikir. Aduh, gimana ini? Nah, makanya ini pengalaman, jangan ingin menonjol. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, ini nasibku gimana? Baru sekolah Alkitab, baru ingin muncul, langsung disikat. Nah, di situ saya punya pengalaman. Kita tidak boleh cari panggung. Nah, saya berdoa, tiba-tiba Tuhan ngomong, maju. Jangan takut. Saya maju, saya ngomong nama saya Daud Tony. Tiba-tiba ada suara. Daud katakan, semua yang punya jimat, kekuatan gaib, suruh mengerahkan semua ilmunya. Wih. Ini suara Tuhan atau bukan ini? Ini kalau bukan suara Tuhan mati kena santet rame-rame dah. Waduh, ini suara Tuhan atau bukan ini? Aduh, gimana? Pertama udah telanjur saya hari pertama. Ini sekarang kok ini ada suara ini. Waduh Tuhan, ini suaramu atau bukan ini? Nah, saya berdoa lagi. Itu saya keringet dingin bener. Saya buka mata. Itu tempat yang saya diolesi minyak urapan itu tiba-tiba keluar cahaya. Titik-titiknya itu. Di situ saya ada kekuatan untuk berjalan. Artinya di situ saya mengerti bahwa itu adalah menjadi wilayahnya Tuhan. Berani maju saya. Maju. Saya maju. Suara itu ngomong lagi. Katakan, dukun-dukun, jimat-jimat, kerahkan ilmu kalian semua. Tetapi tidak boleh menyentuh badan. Jadi perang ilmu benar. Waduh, gimana ini? Suara itu sampai 2 kali. Saya ragu lagi, sampai 3 kali. Katakan, engkau kusertai. Ya udahlah. Saya ngomong sambil pejem mata. Kenapa pejem mata? Artinya pasrah. Saya pejem mata. Semua yang punya jimat-jimat, kerahkan semua. Yang punya ilmu gaib, kerahkan semua. Dan waktu itu saya masih ingat, mimbarnya itu dikasih titik-titik minyak urapan. Jadi keliling gini. Saya buka mata apa enggak ya? Udahlah, saya pejem mata aja. Misalnya saya buka mata, udah ke surga gitu. Maksudnya seperti itu. Saya berdoa ngomong, yang punya jimat kerahkan semua, kuatkan semua. Dalam nama Yesus. Nah, saya rasa ada kayak desingan angin. Beng, beng, kencang sekali. Beng, 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 beng. Gitu. Saya buka mata. Masih hidup saya.
Saya masih ingat. Itu paku-paku, jarum-jarum berterbangan. Semua ada di titik-titik itu semua. Jadi tidak bisa nembus. Dan di titik itulah saya melihat tiang awan dan tiang api. Di situ saya baru mengerti. Minyak urapan itu adalah tanda wilayah Tuhan. Nah, di situ saya baru mengerti bahwa minyak urapan itu ada gunanya. Jadi tanda milik Tuhan. Kedua, tanda wilayah Tuhan. Wilayah kekuasaan Tuhan. Di situ saya baru mengerti. Karena setan pun juga ada teritorial. Nah, demikian juga Tuhan ada wilayahnya. Waktu kita mendoakan itu, setan tidak ada hak ke situ. Karena itu wilayah kekuasaan Tuhan. Nah, makanya sering kejadian, kadang orang bakar pusaka, jimat dihancurkan, keluarga tidak boleh. Ribut pasti. Tetapi yang kita layani minta, Pak, nanti kalau rumah ini diserang setan gimana? Waktu itu saya baru ingat, ada cara untuk mengunci kekuatan pusaka itu supaya tidak berfungsi di wilayah itu. Yaitu apa? Misalnya tempat penyimpanan pusaka di lemari. Maka lemari itu diolesi minyak dalam nama Yesus. Setelah itu, kamar itu 4 penjuru dikasih minyak. Dan waktu itu apa yang terjadi? Saya lihat cara alam roh. Roh-roh yang dalam pusaka itu tidak bisa keluar ke wilayah itu. Karena apa? Kekunci. Menjadi wilayahnya Tuhan. Jadi minyak urapan itu ada gunanya. Kalau engkau tidak percaya, jangan ribut. Kalau yang percaya, lakukan aja. Tetapi pengalaman hidup saya mengatakan demikian. Nah, karena saya pernah ada di Kalimantan, saya cerita waktu itu ya. Makanya saya olesi minyak. Itu mando terbang itu ngelilingi sekitar rumah itu. Tidak bisa masuk. Karena pintu-pintu yang saya olesi minyak itu keluar sinar semua. Di situ saya mengerti menjadi wilayahnya Tuhan. Nah, saudara yang punya toko, yang punya pabrik atau rumah, olesi minyak itu di dalam nama Yesus. Pak, apakah harus pendeta? Tidak harus. Engkau sendiri bisa melakukan. Karena kitalah imamat rajani dalam nama Yesus. Nah, yang penting dari iman kembali ke iman. Pengalaman hidup saya mengatakan bahwa apa yang didoakan dengan iman tidaklah kembali sia-sia.